mungkin saya open lagi dari yang alat deteksi dan pengurangan radiasi yang kemarin di semester 3 sudah saudara dapatkan. Begitu ya para mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini nilai absensi saya hari ini saya absenkan, walaupun nanti kalau ada beberapa yang akan saya revisi nanti kalau yang tidak masuk hari ini. Kemudian untuk minggu depan atau Jumat depan saya akan open squadnya, kemudian saudara scan di barcode ya, saudara absen sendiri, walaupun saya akan ngecek absen yang ada di data yang ikut Zoom meeting ini. Gitu ya para mahasiswa. Baik, kita mulai sekali lagi dari hitung jungkir ini. Yang pertama akan saya biasa sistem penilaian. Ini agak beda metode dengan ADPR yang kemarin. Ada 3 komponen tambah makalah ya. Jadi ada 4 komponen yang akan saya masukkan di dalam gabungan penilaian. Yang pertama nanti ada PR, ada kuis, ada tes. Ini 15% ya. Kemudian yang kedua, saya akan minta saudara untuk mempertajam pemahaman tentang ADPR dan intrusi nuklir, akan saya minta untuk membuat makalah. Buat makalah dan PPT-nya nanti akan saudara presentasikan di dalam pertemuan sehabis ujian tengah semester. Ya, ini nanti ini kelompok karena ini presentasi karena nggak cukup kalau 27 ya 20 mahasiswa presentasi masing-masing mau tidak cukup, sehingga saya buat kelompok nanti mungkin 8 atau 9 kelompok untuk presentasi berkaitan makalah yang saudara buat. Nanti tentang judul dan teknisnya, sistematikanya akan saya berikan pertemuan minggu kedua besok. 25%. Jadi kalau saudara ini sangat menyumbang nilai yang sangat signifikan untuk saudara bisa mendapatkan nilai maksimal pada posisi makalah ini. Kalau makalah ini karena saya bobot 25%, berarti kalau nanti ini tidak bagus, nilai di bawah 80 tidak bisa maksimal. Kemudian yang ketiga ada mid test 25%, ujian akhir 35%. Saya berharap nanti untuk yang mid test itu setelah lebaran sama ujian akhir ini bisa offline, ya, bisa offline supaya saya bisa langsung menunggu saat saudara ujian. Karena kalau online terus kan secara pengkontrolan hasil ujian kan lebih sulit dibandingkan dengan saat offline gitu ya. Nanti kalau nanti diperbolehkan sudah COVID sudah reda, nanti untuk yang mid test sama ujian saya berharap bisa offline ya di kampus. Kemudian mid test dan ujian akhir ini untuk sementara masih saya open book, apalagi nanti offline online ya, open book ya, karena ini apa namanya untuk yang mid test dan tapi kalau nanti offline nanti saya lihat tergantung soal yang akan saya buat nanti akan saya lihat. Oke. Ada pertanyaan, komentar, dan usulan sebelum kita mulai kuliah hari ini? Pak, ya. Mungkin ini izin konfirmasi aja ya Pak. Dari yang ujian waktu semester 3 kemarin itu kan Pak, kalau nggak salah waktu di ujian UAS-nya itu ada 1 atau 2 soal yang sepertinya memang kita belum pelajari Pak. Itu benar atau enggak ya Pak? Yang apa ya? Itu ya tanya ya. Saya pikir sudah saya sampaikan apa ya? Tentang apa yang belum pelajari ya? Kalau nggak salah ada perhitungan sama perhitungan sama satu lagi gitu Pak. Maksudnya Pak, kalau misalnya besok apakah misalnya soalnya yang belum kita pelajari kita bisa konfirmasi gitu Pak. Oke, boleh.
Oke, baik. Karena ini memang bersinggungan antara instruksi nuklir sama DPR. Nanti yang saya cek soal yang belum ini kita bahas di pertemuan ya. Gitu ya, itu ya. Iya Pak, baik Pak. Baik. Rasa saya juga ada yang tanya itu, rasa saya sudah misalnya tentang penentuan plato gitu ya. Itu secara garis besar sudah saya berikan gitu. Kemudian untuk yang kedua ya kaitan nomor-nomor channel ya katanya ya, yang merasa belum dipelajari ya tentang penentuan gambar spektrum ya. Nah iya Pak, sepertinya itu kayak kita kemarin tuh belajar tentang mekanismenya aja Pak, tetapi kita tidak belajar kayak penentuannya kayak gitu Pak. Oke, baik itu walaupun saya kan lupa ingat, saya pikir sudah saya sampaikan secara informal di dalam kuliah, tapi belum tertulis di dalam PowerPoint. Tapi mungkin saat saya mendisplaykan spektrum ya, tapi mungkin tidak implisit jelas contohnya, mungkin belum begitu paham ya. Oke, Ibnu, nanti yang dua itu saya masukkan di sesi berikutnya saat penjelasan itu nanti akan saya singgung untuk yang dua soal itu ya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, makasih. Baik, para mahasiswa, sekali lagi nanti tidak lepas dari dua materi antara DPR dan instruksi nuklir, karena memang itu bersinggungan. Nanti ada beberapa yang keterkaitan, nanti ada sekali lagi PPT yang satu atau dua yang agak mirip atau sama saya displaykan, saya kira untuk mempertajam pemahaman. Baik, untuk skenario sistem penilaian ini ya, sudah clear ya. Nanti masing-masing pasti ada komponennya. Sekali lagi nanti kalau ini mid test ini bisa offline, kemudian nanti hasilnya saudara hard copy, bisa saya koreksi, nanti saya kembalikan supaya Anda bisa ngecek hasilnya. Kalau yang puas, ini juga karena di akhir biasanya tinggal langsung rangkuman dinilainya, tapi kalau di situ nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kemudian akan saya open lagi hasil jawaban saudara, nanti akan saya cek seperti yang kemarin. Kemudian saya cek, kemudian saya sharekan kepada yang tanya, ini hasil kamu ada kesalahan di sini, gitu, supaya lebih clear semuanya. Itu ya, para mahasiswa. Baik, kita mulai. Jadi untuk outline implementasi nuklir ada 7 bab selama pertemuan, 14 pertemuan ya. Hari ini pendahuluan secara garis besar, kemudian bab kedua nanti kita akan berbicara tentang prinsip dasar instruksi nuklir. Ini 2 pertemuan, minggu kedua dan ketiga. Kemudian bab 3 nanti kita berbicara sistem pencacah dan spektroskopi, baik spektroskopi alfa, baik spektroskopi beta, gamma, dan neutron. Ini nanti pada 3 pertemuan, 4, 5, 6. Kemudian yang bab 4 kita berbicara tentang high voltage HVDC untuk mensuplai detektor, itu sangat penting ya. Kemudian kita berbicara tentang preamp, penguat awal, preamplifier, kemudian linear amplifier, penguat utama. Kemudian kita berbicara TSCA, timing single channel analyzer. Kemudian yang keempat berbicara tentang multi channel analyzer, itu kita agendakan 4 pertemuan, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita bicarakan nanti bab 5 ini kemarin sudah sampaikan di ADPR, tapi harus saya ulang supaya lebih paham, karena di soal kemarin ada beberapa mahasiswa yang masih rancu, ada yang salah tentang pengertian ini dan cara penentuannya. Nanti kita ulang untuk bab 5 FBHM ya. Perhatikan FBHM arti singkatan dari apa ya? Halo, siapa yang bisa jawab FBHM? Ini Pak, full width at half maximum. Oke, siapa jawab ini ya? Tadi? Farhan. Oke, Farhan, betul Farhan ya. Oke ya, full width half maximum. Ini sudah nanti kita bicarakan lagi penentu kemudian karena kemarin ada yang salah. Pada resolusi
ada resolusi tinggi, rendah itu, kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian efisiensi, kemudian efisiensi ini keterkaitan dengan berapa fraksi yang diterima oleh detektor. Sumber radioaktif itu kan memancar ke 4 pi, ke segala arah. Maka yang diterima oleh detektor ada fraksinya. Fraksinya itu tergantung dari satu, diameter sumber pengaruh, diameter detektor pengaruh, jarak antara sumber sama detektor berpengaruh, kemudian penempatan kesimetrisan antara penempatan sumber sama detektor akan berpengaruh, dan juga termasuk dari kemampuan dari detektor itu sendiri, sehingga akan didapatkan efisiensinya berapa. Nah, ini kemampuan detektor untuk menangkap sumber radioaktif yang dipancarkan oleh sumber itu untuk bisa bisa dicacah, dia akan berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah optimasi pengukuran. Nah, ini nanti akan kita bicarakan pada pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan ke bab 6 kita bicara aplikasi nuklir. Ini dua pertemuan bisa untuk aplikasi di industri maupun aplikasi di kedokteran. Terutama aplikasi di industri misalnya ada gamma lodging, ada gamma coaching. Kemudian di kedokteran ada renograf, ada optik ceroid, ada spektroskopi gamma kamera. Itu secara garis besar kita sampaikan di bab 6. Ini pertemuan ke-12 dan 13. Kemudian bab 7 tentang kita resume dan pembahasan SWOT. Itu saya kira mudah-mudahan nanti selesai kita diskusikan. Di sela-sela bab 4 sampai bab 7 ini nanti separuh pertemuan untuk presentasi makalah, ya. Presentasi makalah. Jadi nanti setelah UTS ada yang penjelasan materi, kemudian 1 jam awal, kemudian 1 jam berikutnya untuk presentasi makalah, gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan di instrumentasi nuklir. Cukup jelas ya, mahasiswa? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian tentang capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan ada poin 6 ya. Kan itu 6 bab ya, nanti kita harus tahu tentang menjelaskan dan memahami konsep sistem rentasi secara general, kemudian sistem mencacah dan spektroskopi nuklir. Ya, ini kemudian yang kedua tentang menjelaskan menganalisis rangkaian HP tegangan rendah atau daya tegangan tinggi dan multiplikasi tegangan. Ini kita diskusikan. Kemudian mengetahui penguat awal peka tegangan, muatan harus ada preamp voltage sensitif dan preamp current sensitif, yaitu juga itu kita diskusikan. Kemudian ada penguat spektroskopi nuklir dan pembentuk pulsa. Kemudian keempat menjelaskan tentang diskriminator. Kemarin di ADP sudah kita singgung ini ya, tentang integral, tentang diferensial, tentang window. Kemudian ini berkaitan dengan HCA, tentang timer, conrate, meter, kemudian multi channel analyzer nanti di ini. Kemudian yang kelima menjelaskan spektroskopi alfa, beta, gamma, menentukan EBM, efisiensi, resolusi. Kemudian ada sistem konsistensi. Ini keterkaitan low background counting, konsistensi dan antisidensi. Ini keterkaitan misalnya nanti kalau kita berbicara untuk pencacahan low activity. Ini kemudian ada optimasi pengukuran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan aplikasi lebih bidang industri dan kedokteran. Ini bisa gamma lodging, gamma coaching, bisa noda, optik ceroid, gamma kamera, dan nanti. Ini jelas materinya cukup banyak, tetapi dengan waktu terbatas saya kira hanya poin-poinnya. Kalau Anda mendalami pasti harus banyak membaca beberapa refer yang ada, gitu ya. Nah, dari sini nanti akan kita bicarakan satu persatu di dalam sesi-sesi pertemuan di dalam satu semester ini. Mengapa instansi nuklir penting? Ini kemarin sudah saya sebutkan, baik banyak objek di industri, di lembaga litbang, di rumah sakit, di reaktor, di nuklir,
katakan misalnya di industri tadi gamma loging dan gamma coaching, apa mekanismenya, di rumah sakit termograf apa, kemudian di reaktor ada gamma alarm, ada counting untuk daya dan sebagainya. Nah, ini kalau di dan tinggi ada di diklat, ada kesan tinggi itu nanti ada beberapa, ada spektroskopi, ada nuclear counting system. Ini saya kira banyak dimanfaatkan, maka ini harus sangat perlu kita pelajari bersama. Oke. Nah, ini juga sudah saya tampilkan dulu keberadaan radiasi, intensitas dan energi radiasi, sifat penting untuk tujuan keselamatan kerja. Ini di ADPR sudah saya displaykan. Tujuannya untuk pengukuran radionuklida, mengetahui jenis radiasi, mengukur intensitas dan energi radiasi, laju dosis, ronsen, Sievert. Nah, ini untuk yang satuan nanti kita bicarakan di proteksi dan keselamatan radiasi, ya. Ini harus ada keterkaitan. Bagaimana mengukur dengan dosis serap, dosis paparan, dan dosis ekivalen. Ada yang bisa menjelaskan tentang dosis paparan, dosis serap, dan dosis ekivalen? Pernah dengar belum? Ira Palupi bisa membedakan antara dosis tentang paparan, tentang serap, dan ekivalen? Belum? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau nanti kita diskusikan di pertemuan di proteksi. Kemudian di quality control, testing bahan dan industri nanti kita bicara. Kemudian ada diagnosis analis. Kalau yang ini nomor quality control ini banyak di industri. Kalau diagnosis dan analisis di kedokteran nuklir, kemudian ada kontrol proses di industri, kemudian keselamatan kerja. Ini semuanya ini memerlukan nuclear instrumentation, instrumentasi nuklir. Ini nanti masing-masing kita diskusikan, ya. Oke, maka hasil pengukuran itu tergantung dari 3 hal, ya. Ini 3 hal. Pertama, bagaimana ketepatan sistem pencacah yang kita gunakan. Katakan misalnya kuantitatif, kualitatif, saya mengukur bisa menentukan energi dan aktiviti. Maka kita harus menggunakan detektor yang bisa membedakan energi. Katakan saya pakai detektor JM. JM itu bisa menghitungkan energi enggak, Cinta Wulandari? Tidak, Pak. Tidak bisa, ya? Tidak bisa, oke, betul, tidak bisa. Kalau NITL? Bisa, Pak. Bisa. Kalau CDTE, semikonduktor, yang tipe CDTE? CDTE saya lupa, Pak. Bisa ya, tetap bisa juga itu. Nanti ada praktikum di CDTE, bisa CDTE juga. Ya. Tapi CDTE juga bisa. Oke, kalau detektor isian gas personal counter? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Ionisasi chamber bisa nggak? Apa, Pak? Ionisasi. Detektor isian gas itu kan terbagi menjadi 3. Satu adalah ionisasi chamber, kedua adalah proportional counter, yang ketiga adalah Geiger-Müller. Nah, yang ionisasi chamber bisa mendifferent energi nggak? Lupa. Bisa. Oke. Bisa. Ada yang tahu? Kalau yang proportional counter bisa membedakan. Tadi Cinta sudah sebutkan untuk JM tidak bisa. Kalau proportional counter Ibnu-Idkan, bisa nggak? Kurang paham, Pak. Kurang tahu, oke. Nanti kalau nanti kita diskusikan itu saya ulang di dalam pertemuan berikutnya keterkaitan dengan detektor itu, oke? Oke, baik. Kemudian yang kedua, maka ketepatan sistem pencacah ini sangat penting di dalam kita menentukan kebenaran hasil interpretasi data. Nah, ini nanti kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi pencacahan.
Nah, di pencacahan ini berkaitan dengan nanti ada praktikum yang berkaitan dengan menentukan efisiensi pencacahan. Ini juga harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga tentang waktu pencacahan. Kalau saudara mencacah dari low activity yang cacahnya rendah, maka kalau waktunya pendek itu akan membuat atau menentukan interpretasi datanya salah karena banyak pulsa-pulsa yang tenggelam pada cacah latar. Nah, kemarin ada keterkaitan dengan yang menghitung nomor channel itu ada pengaruhnya, ada keterkaitan di situ. Nanti kita diskusikan pertanyaan itu kan yang di ujian kemarin nanti kita diskusikan. Oke, nah, ini hasil pengukuran. Ini kalau tidak salah di ADPR sudah saya diskusikan kemarin. Nah, kemudian memilih sistem itu harus tepat memilih detektor yang kita pakai. Ya, apakah untuk partikel, apakah untuk sesuai dengan partikel yang akan kita deteksi. Katakan saudara mengukur spektroskop untuk gamma, ya sebenarnya yang detektor gamma. Kalau ada alfa, ya detektor alfa. Nah, kita di lab itu ada detektor alfa, IPS, tetapi masih tidak bisa jalan karena sistem vakumnya trouble itu. Nah, karena kalau alfa kan dia bermuatan helium 42, maka kalau dia sumbernya tidak pada posisi di vakum, maka dia tidak terdeteksi oleh detektor karena oleh udara itu pun nanti sudah tidak terteruskan, maka harus di vakum. Maka di sistem lab kita ada detektor PIPS yang sistem vakumnya trouble. Kemudian harus bisa memilih preamp dan upaya yang kita diskusikan sendiri dalam satu sesi ini. Kemudian memilih designator, counter, diameter dan dengan tepat. Ini beberapa pedoman. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalau configuration of radiation instrument ini pertama ada radiasi, kemudian ini detektor. Ini posisi yang nomor 1 dan 2 ini sudah diskusikan di ADPR. Nanti yang radiation ini nanti akan kita diskusikan lagi di proteksi dan selama radiasi kita perjelas lagi di pelajaran proteksi. Kebetulan yang diminta ngajar saya nanti di proteksi selama radiasi ya, atau keamanan ya, dan keamanan radiasi. Ini nanti kita diskusikan di radiasi. Kemudian detektor kemarin sudah kita bicara di ADPR, tapi nanti beberapa kita ulang karena data di pertanyaan saya belum terjawab dengan tepat gitu ya. Nanti kita diskusikan, kita singgung. Tapi titik berat kita nanti di electronic processing system di industri ini, sistemnya ya. Jadi 3 hal ini bagian masing-masing. Ini semuanya sistem itu terjadi 3 ini tergantung dari nanti sistem yang kita gunakan dan interpretasi data yang harus kita dapatkan. Kebetulan untuk kakak kelas saudara ada 6 mahasiswa yang tugas saya dengan saya, banyak yang keterkaitan dengan pembuatan, ada yang membuat amplifier, ada yang mengoptimasi analisis detektor NETL, ada yang X-ray itu di lab industri nuklir, kemudian ada yang membuat SCA, ada 6 ya mahasiswa dan bimbingan saya yang kemarin saya share itu ada yang seminar proposal itu ya. Nah, ini tentang sistem yang akan kita bicara nanti. Sekali lagi untuk yang radiasi ini mari kita sebut di ADPR, tapi kita detailkan nanti di proteksi dan keselamatan dan keamanan radiasi, detektor nuklir nanti kita sedikit-sedikit. Ini kaitan dengan ADPR yang kita diskusikan. Kemudian yang ini adalah electronic processing system yang kita itu. Basic radiation detection system itu dasarnya begini. Ada ini radiasi datang mengenai detektor ya. Ini interaksi radiasi terhadap detektor. Interaksi radiasi detektor itu ada, kalau gamma ada 3 proses. Ada yang ingat? Satu adalah proses yang namanya interaksi radiasi materi, di situ adalah efek Compton. Yang kedua adalah efek fotolistrik. Yang ketiga adalah pair production atau produksi pasangan. Ya, itu nanti kita lihat bagaimana mekanismenya di proteksi dan radiasi. Kemudian dari detektor ini terjadi interaksi tadi, maka timbul pulsa listrik di sini, maka di sini ada signal.
bisa tegangan, bisa arus, ya, ditekan bisa arus tergantung dari interaksi radiasi tadi, bisa berubah ke tegangan arus, ya. Kemudian dari sini karena ini masih kecil tegangannya atau arusnya, maka ada mengkondisikan signal, kemudian menguatkan, dikuatkan, ada amplifiernya. Nah, dari detektor, mau diperhatikan, dari detektor ke signal ke dari input dari penguat ini, kemudian output dari amplifier and condition ini, posisi di sini masih analog ya, sekali lagi masih analog ya. Dari sini output apakah pulsa, tegangan atau arus, ini adalah analog. Masuk ke amplifier ini masih analog, karena akan dimasukkan dalam proses pencacahan. Kalau analog kan harus dikondisikan menjadi digital, maka ada namanya analog to digital atau ADC, analog to digital. Nah, ini ADC ini akan ada rangkaian yang namanya di situ ada TSCA, ada timing single channel analyzer, di situ ada proses untuk analog to digital, atau langsung multi channel analyzer. Di multi channel analyzer itu ada analognya, analog atau digitalnya. Maka output di sini adalah sudah posisi digital, baru masuk ke sistem pencacah, kemudian disimpan. Itu ya proses dari basic radiation detector system. Ada pertanyaan, ada diskusi dari penjelasan ini? Nanti kita diskusikan masing-masing perbagian. Ini masih blok sistem diagramnya dulu. Ada pertanyaan? Pak, boleh diulang untuk di detektor tadi kan ada 3 efek ya Pak? Ada efek Compton, yang duanya lagi efek apa ya? Efek Compton, efek photoelectric, and pair production atau produksi pasangan. Itu apa efek Compton, apa itu pair production, apa itu efek photoelectric, nanti kita diskusikan di proteksi dan keselamatan radiasi ya, hari Senin ya. Saya kan ngajar di hari Senin juga itu. Betul ya? Iya Pak. Jadi nanti akan kita diskusikan di situ. Anda tangkap dulu saat interaksi radiasi terhadap materi itu ada satu, itu nanti ada dengan gamma ya, itu nanti ada sekali lagi efek Compton, bagaimana terjadi efek Compton, kemudian ada efek photoelectric, kemudian ada produksi pasangan. Ini ada syarat-syarat khusus nanti di situ, karena pair production energinya berapa itu ada nanti disimpan dulu, kalau tidak melebar ke sana. Itu ranahnya diproteksi dan keselamatan radiasi. Saya hanya menjelaskan di interaksinya dulu. Itu ya, Ibnu Adhan. Baik Pak, terima kasih. Baik, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak lanjut, jadi ini singkat saja di update sudah saya disebutkan juga. Radiasi itu nanti akan kita bicarakan tentang kuantitas ya, kuantitas. Ini counting system. Nah, ini nanti pakai detektor yang tidak bisa menggunakan energi cukup, pakai CN sudah nggak masalah. Karena yang kita butuhkan ini adalah aktivitinya, yang kita butuhkan adalah aktivitasnya. Kemudian yang kedua, pengukuran radiasi itu pakai pengukuran energi. Kalau pengukuran energi, maka harus pakai detektor yang bisa mendifferent energi. Ya, ini harus pakai spektroskopi sistem. Informasi yang saya dapatkan di sini adalah kuantitatif maupun kualitatif, aktivitas maupun energinya. Ya, aktivitas atau energinya di sini. Nah, ini untuk yang energi, pengukuran energi. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran waktu. Ini bisa pakai coincidence system dan anti-coincidence system. Kalau yang ini contoh penggunaannya, misalnya nanti saat saudara berbicara tentang low activity, low background counting, cacah rendah, itu harus ada sistem yang khusus, itu satu. Yang kedua, katakan saudara
menentukan timing atau perjalanan proses waktu, katakan sudah menjadi peluruhan misalnya, pakai coincidence system. Nah, ini nanti perannya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian bisa menentukan TPHC itu timing pulse height analyzer. Nah, ini nanti di konsidensi ini nanti pada proses yang prinsip ini adalah pengukuran bagaimana proses perjalanan waktu ini timingnya ini waktunya bisa dilihat dari proses radiasi di sini. Saudara, kemarin sudah saya sampaikan ciri khas dari isotop itu ada 3. Ya, ciri khas isotop itu ada 3. Apa aja yang bisa jelaskan ke saya untuk mereview yang sudah kita diskusikan di DPR kemarin di awal-awal? Alda, bisa dengar suara saya? Saya sekali-kali manggil karena memang kan tidak Anda video kan, tidak itu, sehingga saya harus mengecek apakah saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan. Alda Driyanti? Ya, Pak. Nah, isotop, katakan misalnya kobal 60 atau cesium 137 atau Na22 atau yodium 131 atau yang lainnya atau EU152 dan sebagainya, itu dia mempunyai ciri minimal ada 3 ciri dari isotop itu apa aja ya? Ingat nggak? Ciri khas dari isotop itu apa aja yang menentukan oh ini ternyata ada dari 3 itu 2 sudah tahu bahwa ini isotopnya ini gitu. Itu apa? Ingat nggak? Nomor atomnya sama ya, Pak? Apa? Nomor atomnya sama, Pak. Katakan cesium 137, berarti nomor atomnya kan sama. Cesium 137 misalnya. Itu yang mencirikaskan bahwa oh ini cesium, oh ini kobal 60, oh ini EU152, oh ini yodium 131, oh ini TC99, oh ini adalah apa namanya barium 133. Itu apa yang mencirikaskan di situ? Siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa yang diskusi. Asrar. Ya, Pak. Asrar. Itu ya, Pak. Isotop tuh protonnya sama jumlahnya tapi neutronnya beda, Pak. Betul. Tapi kalau saya punya cesium 137 misalnya, itu yang langsung menjelaskan ini cesium itu yang mencirikaskan apa? Di samping yang sudah jawab itu tadi, Asrar. Izin jawab, Pak. Ya, boleh. Sifat kimianya sama mungkin, Pak. Terus ada lagi apa? Ini Arfian ya? Arvin ya? Arvin, Pak, ya. Oke, terus apa lagi? Yang tertera di badan, saya punya sumber radioaktif di kampus, di lab itu, di badan isotop kobal 60 mencirikaskan di situ bahwa ini kobal 60, kalau itu tidak ada tandanya kobal 60, tapi ada apanya di situ? Energi tuh, Pak. Betul, energi 1. Jadi energi itu salah satu menentukan bahwa ini kobal 60, ini cesium, ini isotop itu tadi. Jadi kalau saya punya energi 1172 dan 1332, berarti dia masih kobal 60 ya, energinya. Oke, Asrar. Satu lagi apa? Siapa yang bisa jawab? Arvin tadi mau jawab? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Bayu Haji Putra Wibowo. Saya sambil ngecek, harus saya cek. Tadi sudah di Asrar menjelaskan ada ciri khas, satu adalah energinya. Yang kedua apa? Silakan, salah nggak apa-apa lah diskusi. Yang kedua belum tahu, Pak. Apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Satu kelas belum tahu? Aktivitas bukan, Pak. Apa? Aktivitas bukan, Pak. Aktivitas itu
dia akan meluruh. Jadi pada posisi kobal 60, cesium 137, Na22 bisa mempunyai aktivitas sama 10 pikokuri misalnya, atau 100 milikuri, bisa 1 kuri, itu bisa beda-beda isotopnya aktivitas. Ada satu tadi, satu adalah sudah di astral tadi bisa tes energi, yang kedua apa? Bentuk channel apa Pak? Single channel atau multi channel? Oh, single channel analysis. Double. Apa single channel? Single peak toh. Iya Pak, single peak atau double peak. Belum bisa menciri khas. Ada yang isotop yang multi peak, ada yang double peak, ada yang single peak pada isotop yang berbeda. Yang menciri khaskan. Oke, apa? Intensitas, Pak. Intensitas sudah saya dijelaskan tadi. Intensitas akan berpengaruh berbeda. Masing-masing isotop bisa intensitasnya bisa sama, bisa beda. Jadi belum menciri khaskan. Yang kedua adalah T setengah. Ya, T setengah. Apa itu T setengah? Waktu paruh. Waktu peluruhan. Gimana definisi T setengah? Siapa yang mau jawab? Ayo. Pak izin jawab. Oh, silakan. Apa T setengah? Kalau jawab nyebutkan loh. Ini keaktifan saya cek loh ya. Saya menghadap mau di depan meja saya ada catatan sederhana ini. Nanang izin jawab, Pak. Siapa ini? Nanang? Iya, Pak. Oke, Nang. T setengah apa, Bang? Waktu paruh atau waktu setengah itu waktu yang dibutuhkan untuk suatu bahan untuk mencapai jumlah setengahnya. Oke, baik. Makasih. Betul, nulis setengahnya. Sekarang contoh, Nang. Kalau saya hari ini punya yodium 131, saudara coret-coret pakai kertas di depan saudara ya belajar ya. Nang, ini lanjutan. Nanang yang jawab ya. Nanang Muhammad Ahsan Firmansyah. Oke, saudara tulis ada waktu hari ini ada sumber radioaktif yodium 131, I131. Kalau saudara I131 itu biasa dipakai untuk di renograf untuk cek fungsi ginjal di kedokteran nuklir, atau pakai renograf pakai dokter NIDR, pakai yodium 131. Kalau aptik sirup pakai TC99. Nah, sekarang kalau saya punya I131 hari ini aktivitinya 100 milikuri. 100 milikuri. Udah catat, Nang? Dan yang lainnya? 16 hari kemudian berapa, Nang? Aktivitasnya? T setengahnya 8 hari. 16 hari kemudian 100 milikuri pada posisi hari ini. 16 hari kemudian T setengahnya 8 hari, berarti 16 hari kemudian berapa? Untuk memahami definisi yang disampaikan Nanang tadi, waktu T setengah adalah waktu yang dibutuhkan sumber radioaktif peluru menjadi setengahnya aktivitas mula-mula. Berapa, Nang? 0,25, Pak. 0,25. Dari 100 lu ya? Oh, dari 100 milikuri, Pak. Oh iya, berarti 25, Pak. Oke, baik, makasih. 25 milikuri. Oke, betul. Makasih, Nang. Ada yang tidak tahu gitu dari mahasiswa? Nanti akan kita bicarakan secara rumus matematis di proteksi dan keselamatan radiasi. Tadi kan main logika. Nanti di proteksi radiasi akan kita diskusikan itu, sehingga tidak bulat pun bisa karena ada rumusannya secara matematis. Oke, makasih. Oke, kita lanjut dari sini. Jadi yang tadi ciri khaskan itu adalah satu adalah energi, yang kedua adalah T setengah. Kalau aktivitas yang ketiga itu juga ciri dari sumber radioaktif, tetapi dia akan sumber radioaktif yang sama akan beda-beda tergantung dari dan pada posisi yang sama sekarang. Katakan ada cesium, ada kobalt, ada Na, semuanya 10 milikuri hari ini. Satu yang akan datang akan beda-beda tergantung dari T setengahnya. Gitu ya, cukup jelas ya? Cukup jelas? Rahmat Farhan, Habibi? Jelas, Pak. Jelas, oke.
Oke, makasih. Kemudian sedikit lagi. Kemudian blok sistemnya prinsip nanti kita berbicara tentang medium yang diukur ini kaitan dengan sumbernya, kemudian ada elemen sensori detektornya, variabel konversinya ini bisa berbagai macam blok, ada preamp, ada linear divider, kemudian mengkonversikan, kemudian di manipulator variabel ya, ini berkaitan dengan bagaimana ini proses variabel tadi bisa ditransfer menjadi satu bentuk yang lain untuk bisa dimasukkan transmisikan menjadi digital misalnya, kemudian ditransmisikan data, ini bisa pakai sistem untuk mengirim data tadi, kemudian penampil ditampilkan, kemudian masuk ke pengamat kita. Nah, posisi yang sini ada Mas Tugas Akhir yang dengan saya ini keterkaitan nanti akan data itu dikirim melalui Bluetooth ya, Bluetooth, kemudian bisa dilihat di tempat lain ya, bisa dikirim datanya itu, bisa dilihat di smartphone kita gitu ya. Ini ada masalah yang dengan kita. Nah, ini prinsip dari sistem penggerak. Nah, kalau di instrumentasi nuklir, kalau di implementation kita ada sama, ada dari detektor, ada PM, ada pemilih puncak. Posisi yang di sini ada TSC dan JX, kemudian pembentuk pulsanya, kemudian kita ini sekira sama. Nah, ini sama ini, sama ini ya, pulsa ini sama ya. Nah, ini sistem topik, ini contoh ya, contoh ya. Ini ada posisi spektroskopi. Anda lihat ini. Dari sumber radioaktif ini detektor, ini ada NITL, di sini ada PMT, kemudian di sini ada, kalau di sini terjadi eksitasi ya, nanti kita bicarakan eksitasi dan ionisasi kita bicarakan, ionisasi di gas ionisasi, kalau di sini eksitasi, bagaimana terjadi eksitasi. Kemudian di sini ada kolimator untuk bisa mengarahkan sumber radioaktif yang terkena detektor ini. Kemudian di sini ada penguat awal, ini ada HP, HP ini masuk ke detektor. HP ini kira-kira masuk ke penguat awal enggak ya, mahasiswa? Ini gambar dari gambar ini. Sudah diskusi elektronika nuklir ya. Ini kira-kira HP yang ini, kira-kira katakan bisa pasang 500 volt untuk mensuplai detektor. Nah, yang 500 yang keluaran dari detektor ini masuk ke penguat awal tidak ya? Ini berbicara implementasi ya, dari sini. Dulu kan kita displaykan di ADPR, tapi belum kita diskusikan detailnya. Nah, ini sekarang kita detailnya. Ini ada HV ini mensuplai detektor itu kan harus disuplai tegangan DC ya, DC ini ya, tidak boleh AC ya. Kalau AC boleh, bisa nggak Angelina Diva? Kalau AC bisa nggak mensuplai detektor ini? Angelina Diva? Diva? Halo? Nggak, nah ini nggak di depan laptop ya? Kalau bisa panggil nggak nyaut. Rahmat Farhan Habibi. Ya Pak. Oke, makasih. Anda langsung memperhatikan. Ini HV ini DC ya, untuk mensuplai HV detektor ya. Iya Pak. Oke. Kalau AC bisa nggak? Tidak bisa Pak. Mengapa? Karena dia bakal bolak-balik, jadinya tidak bisa tidak bakal bisa terjadi proses selanjutnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Habibi. Kemudian yang 500, contoh 500 tadi masuk ke penguat awal nggak tegangannya? Ini kan satu garis ini masuk, ini kan ada HP, kemudian ada R, kemudian di sini masuk ke ini ada satu garis masuk ke penguat awal. Kira-kira HV ini masuk ke penguat awal nggak yang 500 volt tadi? Rahmat Farhan Habibi. Masuk ya Pak? Kalau masuk kira-kira terbakar nggak transistor yang ada di penguat awal di situ? Oh iya, kalau masuk pun bakal terbakar Pak, karena iya. Berarti ya nggak mungkin, nggak bisa masuk. Jadi itu tidak bisa masuk ke penguat. Ini walaupun satu garis ya, ini satu garis ini ya.
tidak masuk. Kalau ini hanya khusus mensuplai PMT gitu ya, Pak Nabi ya, dan lainnya, Mas Pak. Kalau Anda 500 masuk ke pungat awal itu suplainya tegangan rendah karena di sini ada transistor, ada resistor, mungkin ada IC dan sebagainya. Kalau masuk di sini nanti akan terbakar ini pungat awalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa ini satu garis kok yang 500 volt saya contohkan tadi tidak masuk ke penguat awal? Siapa yang tahu? Dikri. Dominik sudah masuk ini. Tadi saya panggil belum masuk ya, Dominik ya. Iya, Pak. Oke. Ini mengapa ini 500 volt ini tadi yang Habib cerita tadi tidak masuk di sini, betul. Tapi mengapa kok ini satu garis tidak masuk ke penguat awal yang 500 volt tadi? Kalau masuk ya akan jebol di sini. Siapa yang tahu? Dominik tahu? Pak izin menjawab, Pak. Silakan, siapa ini? Ikan, Pak. Ikan. Gimana Ikan? Kalau dari pendapat saya kan, Pak, untuk tegangan sendiri itu kan memang untuk mensuplai yang PMT-nya, Pak. Nah, untuk penguat sinyal itu kan, Pak, udah masuk ke output dari PMT tersebut, yang mana itu kalau tidak tegangan ataupun arus gitu, Pak. Sehingga yang 500 itu adalah masukan untuk PMT, yang keluaran dari PMT itulah untuk di penguat sinyal, baik itu tegangan yang sudah diproses pada PMT ataupun arus, Pak, seperti itu. Oke, tapi ini pertanyaan saya, mengapa kok begitu? Kok tidak masuk ke penguat awal dari gambar ini saja? Itu oke, itu penjelasan saudara, tapi saya ingin menegaskan yang lebih konkret dari gambar yang terlihat ini. Ini tolong, kursor saya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Karena terdapat kapasitor, Pak. Ya? Karena terdapat kapasitor. Siapa jawab ini ya? Dikri, Pak. Dikri ya? Dikri? Oke, betul. Ini ada kapasitor di sini. Oke, Dikri, betul. Ada kapasitor. Mengapa kapasitor tidak bisa mulai? Kapasitor ini mengapa ada kapasitor sehingga tidak masuk di sini? Dikri? Kenapa, Pak? Karena ada kapasitor. Kapasitor itu prinsipnya gimana? Menyimpan tegangan, Pak. Satu menyimpan tegangan. Fungsi yang kedua? Atau fungsi yang lain loh? Elektron nuklir. Kemarin belajar elektron nuklir toh? Belum sedetail ini ya? Iya, Pak. Lupa juga, Pak. Belum. Ada yang bisa jawab? Tadi betul, menyimpan muatan. Satu. Dua, fungsi yang lain. Sebagai isolator ya, Pak. Kapasitor isolator. Bukan. Penahan bila. Bukan. Apa? Penahan apa? Penahan arus, ya, Pak. Penahan arus, Pak. Penahan arus DC atau AC atau dua-duanya? DC, Pak. DC, betul. Jadi fungsi kapasitor tadi ada 3. Satu adalah untuk penyimpan muatan. Yang kedua adalah untuk meneruskan arus apa? Teruskan jawaban saya, meneruskan arus AC, mengeblok arus DC. Ya, fungsi kapasitor ya. Ini dari sini diskusinya menarik kan. Nah, mengapa ini dari sini? Tapi kalau lihat di rangkaian-rangkaian itu pasti yang output dari HP yang masuk ke detektor, di situ pasti ada kapasitor, ordernya mungkin mikro tapi garis miring, kemampuannya voltnya bisa 1 kilovolt, bisa 2 kilovolt. Itu adalah satu muatan, discharge and muatan. Kemudian yang kedua adalah mengeblok arus DC dan meneruskan arus AC, sehingga dari output dari PMT ini kan AC ini bentuk signal, maka dia teruskan ke penguat. Tapi yang dari catu daya kan dia DC, maka dia khusus masuk ke PMT tapi terblok oleh kapasitor ini, tidak masuk ke penguat awal ini. Jadi ini adalah fungsi dari kapasitor yang dipasang. Pasti saudara lihat gambar-gambar
kalau ini ada HV, di sini ada kapasitor. Karena ini mengeblok arus DC. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, sudah jam 9. Saya kira pertemuan pertama 9 jam. Sampai jam 9 saja dulu. Nanti nanti akan kita diskusikan yang berikutnya ini. Nanti ini bagaimana tentang bentuk-bentuk pulsa ini. Ini untuk desain nuklir, bentuk pulsa ini dari posisi ini nanti ke penguat pulsa, kemudian bagaimana proses TS-nya. Maka di sini tadi saya jelaskan tadi yang dijawab tadi di sini ada posisi, di sini ada satu daya. Kalau satu daya ini kan nggak ada kapasitornya, ini kan daya rendah. Masuk ke penguat awal, masuk ke penguat pulsa, masuk ke ADC. Ini semua ini penguat daya rendah. Kalau yang tinggi khusus masuk ke PNT ini. Saya kira itu cukup jelas ya. Oke, saya kira cukup jelas. Izin nanya, Pak. Ya? Izin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan di HV itu kan sekitar 500 ya, Pak ya. Itu berarti ketika masuk PMT itu tegangannya itu dibagi ya, Pak ya? Betul. Jadi Di lebih PMT kecil-kecil. Nanti kita bicara PMT itu ada voltage divider pembagi tegangan. Ini dari sini katakan di sini kali 500, di sini ada 100, ini 200, ini 300. Itu kan pengganda elektron. Maka posisi yang paling tinggi paling tinggi supaya ini nanti akan didisplay dibagi ke masing-masing PMT. Ini kan ada RR. Nah, ini ada 100 digandakan, ini 200 dilipat gandakan elektronnya ke 300, 400, 500. Ini masuk ke sini gitu. Nanti di sini dibagi. Ini gambaran secara general ini masuk 500 tapi di PMT dibagi. Terjadi interaksi antara NITL dengan sumber tadi kan jadi eksitasi. Tadi ini ada fotokatoda. Kemudian timbul ini eksitasi, kemudian dia digandakan elektronnya sampai posisi lebih tinggi. Itu betul. Itu ya. Oke, Pak, makasih. Oke, makasih. Oke, kalau sudah terima kasih tadi Dominik sudah masuk, tadi saya panggil belum ada. Zikri tadi saya panggil belum ada, sekarang dikasih gini sudah oke. Hamam tadi ada ya? Hamam Hanif? Iya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, tadi saya panggil belum muncul, tadi belum muncul. Muhammad Fakih Amari tetap nggak ada ya. Pendi tetap nggak ada. Rahmat Farhan Habibi tadi ada. Kemudian tadi saya panggil belum ada. Zena Manurung. Zena ada, Pak. hadir, Pak. Ada nggak di Zena Manurung? Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, jangan hadir. Oke, hari ini yang tidak hadir ada 1, 2, Muhammad Fakih Amari sama Pendi. Ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti saudara simpan dulu. Nanti pertemuan di Jepang akan datang. Ketemu saya lagi nanti di hari